إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk senantiasa istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Yang dimaksud dengan istiqamah di sini, di ayat tersebut terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqamah di atas tauhid. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Orang yang istiqamah ini mendapatkan keutamaan. Jadi ada beberapa keutamaan yang akan digapai oleh orang yang senantiasa istiqamah. Yang pertama, malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Kemudian malaikat berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Malaikat berkata, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, yaitu anak, keluarga, dan harta serta hutang. Allah akan menggantikannya. Kemudian yang terakhir, malaikat mengabarkan ia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, istiqamah itu dituntut sampai kita mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Falam yusyriku hatta matu. Mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bisa terus istiqamah itulah karamah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Wa annal karamata luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah seorang wali Allah adalah bisa terus istiqamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lantas bagaimana kiat-kiat agar kita bisa senantiasa istiqamah setelah bulan Ramadan? Ada beberapa kiat yang harus kita pegang agar kita bisa senantiasa istiqamah. Yang pertama, istiqamah dengan memperbanyak doa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuatkan hati kita. Kita butuh doa agar bisa istiqamah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang senantiasa, yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di atas jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan ketubuhan dalam iman. Namun siapa saja yang Ia kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Setelah itu Mu'ad bin Mu'ad, yaitu yang meriwayatkan hadis ini, membacakan ayat, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan kami petunjuk. Surah ini surah Al-Imran. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Doa yang lengkapnya itu terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 8 yang berbunyi, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Kemudian kiat yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amalan itu langgeng. Karena kita diperintahkan untuk beramal, melaksanakan amal ibadah untuk mengikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Kemudian para ulama juga menyatakan, "Maka lillahi yabqa." Sesungguhnya segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan langgeng. Kemudian kiat yang ketiga, beramal itu yang penting continue, yang penting ajak walaupun sedikit, dan beramal melihat kemampuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqamah walaupun itu sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Salman pernah menasihati Abu Darda, dan perkataan Salman ini disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu." Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada haknya. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian kiat yang keempat adalah rajin muhasabah, mengkoreksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita rajin memuhasabah diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Lantas bagaimana cara kita mengkoreksi diri kita? Yang pertama adalah mengkoreksi diri apakah lalai dari amalan yang wajib. Kemudian yang kedua, mengkoreksi diri apakah masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengkoreksi diri kita apakah kita lalai dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengkoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh kita. Kemudian yang terakhir, mengkoreksi niat kita. Apakah kita melaksanakan ibadah lillahi ta'ala atau tidak. Kemudian kiat yang kelima, memilih teman yang saleh dan lingkungan yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih,
falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Oleh karena itu hendaklah kita berteman dengan teman-teman atau orang-orang yang saleh, agar kita ketika kita hendak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada teman kita yang saleh yang mengingatkan kita agar menjauhi kemaksiatan tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kiat yang keenam, yaitu kiat yang terakhir, adalah mulai latih puasa sunnah setelah Ramadan, yaitu mulai dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Oleh karena itu, bagi kita yang belum melaksanakan puasa Syawal, maka hendaklah mengikutinya setelah Ramadan, mengikuti puasa Syawal 6 hari. Bisa puasa di awal bulan-bulan Syawal atau di pertengahan atau di akhir. Karena puasa Syawal ini fleksibel, sifatnya fleksibel, tidak ada ketentuan harus di awal atau harus di akhir, tidak. Tapi bagaimana waktu luang kita, bisa di awal atau di tengah bulannya atau di akhir-akhir. Ya. Semoga kita bisa senantiasa istiqamah di 11 hari kemudian, 11 bulan kemudian setelah Ramadan, ya, melanjutkan ibadah terus hingga maut menjemput kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi al-'aliyyil 'azim wa'lamu أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضل عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.